Salam Traderpedia. Hari ini aku akan ngebahas seputar perkembangan dari pasar global yang memang dalam 2 minggu terakhir ini mengalami penurunan cukup signifikan. Untuk sesi perdagangan di hari Rabu malam, ini juga untuk pasar saham, pasar minyak, pasar emas juga mengalami penurunan cukup signifikan. Volatilitas pasar juga terjadi ini di pasar mata uang global ya, khususnya untuk pasar mata uang sebagai rival dolar, karena memang selama ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat ini karena akibat dari penyebaran pandemi corona yang memang berkembang cukup pesat dan cukup membebani perkembangan ekonomi global, ini mendorong untuk investor itu memang berburu pada safe haven yang lebih liquid, yaitu ini di dolar Amerika, karena melihat dari situasi dengan perkembangan ekonomi yang cukup lambat, ini memang investor ataupun pelaku pasar ini memang enggan melakukan safe haven di pasar emas, karena dibandingkan dengan cash ini di tengah kekhawatiran kesulitan pangan, terus kemudian juga kesulitan penarikan uang, ini juga market cenderung memilih untuk saat ini berburunya di pasar mata uang dolar karena cenderung lebih liquid dan mudah dicairkan dibandingkan emas. Karena situasi perlambatan ekonomi ini memang seharusnya safe haven terhadap emas juga cukup signifikan, tapi karena kekhawatiran pasar, kepanikan yang terlalu berlebihan terhadap berbagai aksi lockdown ya di beberapa negara, ini memang market cenderung memilih untuk berburu uang cash dibandingkan mereka untuk berinvestasi di aset yang lainnya. Jadi ini memang yang sangat mempengaruhi pasar ya, khususnya karena ini kita melihat terjadinya resesi global di tahun 2020 ini. Dari perkembangan berita itu sebelumnya juga dari Goldman Sachs, itu sesi hari Rabu kemarin dari Goldman ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2020. Jadi dari Goldman ini melihat selama tahun 2020 ini untuk pertumbuhan ekonomi global ini hanya akan terlihat pada percepatan sekitar 1,25%. Ini terjadi perlambatan dengan forecast 1,25%. Ini adalah perlambatan dengan laju percepatan yang jauh lebih lambat. Ini bahkan lebih lambat dibandingkan perlambatan ekonomi di krisis ekonomi global itu tahun 2008. Bahkan ini juga lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ini resesi sebelumnya, sebelum 2008 juga kita sempat mengalami resesi global itu tahun 1991 sampai dengan tahun 2001. Jadi ini memang untuk perkembangan ekonomi di tahun 2020 ini diperkirakan akan jauh lebih buruk dibandingkan 2008 dan 91. Ini juga salah satu yang memicu kepanikan pasar ya. Untuk sesi kemarin ini bahkan untuk mata uang euro ini juga turun tajam ya, lebih dari 400 poin. Kemudian untuk pasar pound sterling sendiri ini juga untuk euro ini penurunan sekitar 92 poin, sementara untuk pound sterling ini mengalami penurunan lebih dari 400 poin. Ini melihat juga perkembangan dari penyebaran virus corona ini terkait di negara Inggris, ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ini yang menyebabkan juga untuk pasar sterlingnya ini turun cukup signifikan. Untuk saat ini diperdagangkan di kisaran 1,15. Ini untuk sesi kemarin ini turun sekitar 4%. Kemudian untuk pasar rival utamanya sendiri ini untuk pasar dolar, karena banyaknya perburuan investor pada mata uang yang mudah diterima di manapun gitu. Jadi memang ini dolar satu-satunya mata uang yang cenderung diuntungkan. Bahkan untuk yen juga masih cenderung melemah, permintaan safe haven-nya juga cenderung kecil gitu. Untuk pasar dolar ini untuk sesi perdagangan hari Rabu sendiri ini mengalami penguatan ya, sentuh level tertinggi sejak Maret 2017. Ini untuk dolar menyentuh level tertingginya itu di kisaran 101.76 setelah sebelumnya sampai dengan akhir sesi ini hanya ditutup di kisaran 100.91, ini sekitar 1,3%. Untuk perkembangan terbaru memang di luar dari berita pemangkasan outlook dari pertumbuhan ekonomi oleh Goldman Sachs, untuk sesi kemarin juga dikabarkan bahwa di Italia ini merespon dari perkembangan penyebaran virus corona di negara-negara Uni Eropa. Italia juga ini diperkirakan akan memperpanjang masa lockdown itu sampai dengan 3 April. Jadi ini juga cukup membawa kepanikan terbaru, karena dinilai bahwa
penyebarannya cukup signifikan. Jadi untuk sementara ini memang belum diperbolehkan untuk melakukan aktivitas rutin seperti biasa, karena mereka khawatir dengan, walaupun memang sudah dilakukan lockdown selama 2 pekan, tapi dengan adanya penyebaran cukup signifikan, direspon bahwa penyebaran ini masih akan terus berlangsung. Makanya untuk Italia ini memperpanjang masa lockdown sampai dengan April per tanggal 3. Terus kemudian di luar dari memperpanjang masa lockdown, dari Eropa juga ini melakukan stimulus terbaru. Ini stimulus untuk Italia dilakukan melalui Bank Sentral Italia. Untuk nilai stimulusnya masih belum disebutkan, tapi untuk sesi kemarin ini sudah diluncurkan atau diintervensi di pasar keuangan, ini yang disalurkan melalui Bank of Italy. Terus kemudian juga di pasar Eropa memang untuk kasus penyebaran corona ini khususnya di Spanyol ini juga sentuh angka 13.700 ya, dengan penyaluran cukup signifikan selama sesi hari Rabu kemarin. Ya, memang begitu banyak market melihat bahwa penyebaran virus corona ini sangat berdampak besar bagi ekonomi ya, khususnya juga ekonomi dunia. Ini juga kekhawatiran pasar ini mulai terjadi sejak WHO ini menetapkan coronavirus ini sebagai pandemik. Jadi ini wabah dunia. Dan untuk sejauh ini juga kemungkinan besar ini akan masih terus memperlambat perekonomian dunia. Ini karena masih belum ditemukannya untuk vaksin ya terhadap virus ini. Jadi memang perlu diantisipasi untuk resesi kali ini mungkin akan dirasakan akan cukup lama ya, mungkin bisa sepanjang tahun ini masih kita akan terfokus dengan perkembangan seputar virus corona ini. Dan kemudian untuk hari ini memasuki sesi perdagangan hari Kamis ini, market juga terfokus dari peluncuran stimulus terbaru ini dari ECB, peluncuran terbaru sekitar 750 miliar untuk menangani pandemik ini, karena di Eropa sendiri ini hampir semua negara di Eropa ini masuk dalam deretan 10 besar negara yang penyebaran coronanya ini cukup signifikan dengan kasus lebih dari 1.000 kasus gitu. Jadi dengan adanya stimulus yang diluncurkan pagi ini oleh ECB ini juga diperkirakan akan terus melemahkan mata uang euro, karena bagaimanapun untuk stimulus ini responnya secara tradisional ini memang akan membuat euro yang beredar di pasar itu akan semakin banyak, jadi nilainya juga akan semakin rendah gitu. Untuk sementara waktu untuk efeknya ke pasar emas juga ini masih akan cenderung negatif, karena walaupun market melihat adanya daya beli konsumsi untuk safe haven, tapi balik lagi saya tekankan bahwa untuk safe haven emas ini masih cenderung dihindari, karena market cenderung melihat safe haven pada aset yang lebih liquid gitu. Jadi untuk saat ini safe haven pada emas itu ditinggalkan, lalu kemudian juga transaksi di pasar mata uang yang beresiko ini cenderung ditinggalkan. Jadi memang satu-satunya yang cenderung diuntungkan dari kasus ini adalah dolar, karena dolar dianggap sebagai mata uang yang kuat, lalu kemudian juga mudah diterima dimanapun gitu. Jadi memang dolar jadi satu-satunya mata uang yang cenderung diuntungkan, walaupun dari Amerika sendiri ini meluncurkan mega stimulus ini sebesar 1 triliun US dollar gitu. Pada sifatnya sih memang stimulus harusnya melemahkan mata uang, tapi karena satu-satunya safe haven yang diuntungkan adalah dolar, jadi memang dolarnya walaupun ada stimulus ini akan terus lanjut menguat gitu. Untuk saat ini terus perhatikan untuk pergerakan dolarnya. Jika memang dolar masih terus stabil di atas level 101, ini akan cenderung menekan hampir untuk semua pasar. Terus kemudian juga untuk pasar saham untuk saat ini masih akan cenderung tertekan gitu. Sekian untuk reviewnya hari ini. Happy trading, selamat beraktivitas.